Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Ibu doakan semoga kalian semua sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai materi, seperti biasa, di sini ada teks bacaan yaitu kerja bakti. Yuk kita baca bersama. Kerja bakti. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya, warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Satu tempat sampah yang menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itulah tadi teks bacaan kerja bakti. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi ya. Sebelumnya, pada subtema 1, kita sudah mempelajari tentang tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga memiliki hak dan kewajiban. Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian, hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Nah, orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang tidak bertanggung jawab. Tidak mau kan dibilang sebagai orang yang tidak bertanggung jawab? Jadi, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Hal yang pertama kita akan bahas adalah hak kita sebagai warga masyarakat. Nah, apa aja sih hak kita sebagai warga masyarakat? Yang pertama ada mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk berlangsung hidup. Yang ketiga ada menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Dan yang terakhir, ada mengembangkan kebudayaan daerah. Yang kedua, kita akan membahas tentang kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, kewajiban kita yang pertama adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga,
mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya, kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Kemudian yang keempat ada menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, itulah tadi hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, kita harus bertanggung jawab ya atas hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Usaha ekonomi sendiri juga bisa disebut dengan usaha perorangan, di mana usaha ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Kemudian ada usaha ekonomi kelompok. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk usaha ekonomi sendiri dan kelompok. Yang pertama, bentuk usaha ekonomi perorangan itu ada usaha pertanian. Nah, usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digunakan petani pun juga terbatas. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kemudian yang kedua ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya saja seperti pada gambar yaitu pedagang keliling, yaitu penjual bakso keliling. Nah, ada juga contoh lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung maupun di toko kelontong. Kemudian ada usaha jasa. Usaha jasa ini merupakan usaha di mana seseorang atau pekerja menawarkan jasa mereka. Contoh saja seperti pada gambar ini. Nah, di sini ada seseorang yang menawarkan jasanya untuk memperbaiki mobil. Ini adalah salah satu contoh usaha jasa yaitu bengkel. Ada juga seperti potong rambut. Kemudian yang terakhir ada industri kecil. Nah, industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya saja usaha kerajinan tangan. Nah, seperti pada gambar, ini merupakan usaha kerajinan tangan yaitu mebel. Nah, ada juga seperti pembuatan keramik, souvenir, tembikar maupun anyaman. Kemudian kita akan membahas tentang bentuk usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, yang pertama itu adalah firma. Nah, firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang atau sekutu. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Nah, usaha berbentuk firma ini biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Kemudian yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV. Pada CV ini terdapat dua jenis sekutu. Yang pertama ada aktif dan pasif. Nah, sekutu aktif ini merupakan investor dan mengolah usaha. Nah, jadi yang sekutu aktif ini merupakan pemberi modal sekaligus yang mengelola usaha. Kemudian yang kedua yaitu pasif. Nah, pasif ini merupakan investor tanpa terlibat dalam pengelolaan. Nah, dia hanya memberikan modal tanpa membantu mengelola usaha. Kemudian bentuk usaha ekonomi yang dikelola kelompok
kelompok. Yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. Perusahaan ini modalnya berupa kumpulan saham. Kemudian pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Nah, pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Kemudian yang keempat ada usaha milik negara atau BUMN. BUMN ini merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara. Nah, BUMN dapat berbentuk perusahaan umum ataupun berbentuk perusahaan terbatas atau PT. Kemudian bentuk usaha ekonomi yang dikelola kelompok yang kelima sekaligus yang terakhir adalah koperasi. Nah, koperasi ini merupakan usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, di dalam koperasi semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, koperasi ini juga bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Nah, koperasi ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada koperasi konsumsi, yang kedua ada koperasi simpan pinjam, yang ketiga ada koperasi produksi, yang keempat ada koperasi jasa, dan yang terakhir ada koperasi serba usaha. Yang pertama ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi merupakan usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya saja beras, gula, minyak, dan lain-lain. Kedua, ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Nah, koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Kemudian yang ketiga ada koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi yang menyalurkan hasil produksi anggotanya. Nah, koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu tempe, dan sapi perah. Nah, kemudian yang keempat ada koperasi jasa. Koperasi jasa ini merupakan usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya saja usaha angkutan. Kemudian yang terakhir ada koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha ini merupakan usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Nah, itulah tadi bentuk usaha ekonomi yang dikelola sendiri maupun yang dikelola kelompok. Selanjutnya, seperti biasa Ibu akan memberikan tugas ya. Nah, tugasnya itu tuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluargamu. Batas pengumpulan tugas dikumpulkan via WhatsApp pribadi saya pada tanggal 4 September 2020 jam 16.00 atau jam 4 sore. Nah, jika dalam penjelasan Ibu tadi kurang jelas, anak-anak bisa menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Terima kasih. Nah, mungkin itu aja materi untuk hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatannya ya. Jangan lupa juga pakai masker bila keluar rumah. Mungkin itu aja. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.